media mainstream, saya berkesimpulan bahwa mampuslah geng Jokowi. Habis dan rata dengan tanah, karena semua media mainstream hari ini memberitakan terkait pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto Aryf-Wibowo. Jadi sebelumnya posisi Legend Kunto Aryf-Wibowo ini kan kayak terzolimi gitu ya. Dia ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gapwilhan 1, dan kemudian tiba-tiba mau dimutasi ke Stafsus Kasat. Jadi itu adalah sebuah mutasi yang sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh siapapun. Dan ketika berita Legend Kunto Aryf-Wibowo ini katanya mau dimutasi, itu membuat banyak sekali orang menjadi protes dan mempertanyakan, ini gara-gara apa gitu. Karena status mutasinya itu nggak masuk akal. Memang mutasi itu biasa, pergantian, rotasi, dan sebagainya. Tapi sebagai legend, Letnan Jenderal Kunto Aryf-Wibowo ini kan posisinya sangat strategis sekali sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, yang memang secara level itu udah paling top gitu ya di Pangko Gapwilhan. Jadi kalau kemudian harus dimutasi menjadi Stafsus Kasat, itu kayak gak mau dikasih kerjaan gitu. Yang semula punya komando, memimpin banyak sekali pasukan lintas Matra, dan kemudian mau dinonjobkan menjadi Stafsus Kasat. Ini adalah sebuah mutasi yang sangat tidak bisa diterima, dan seolah-olah Legend Kunto Aryf-Wibowo ini melakukan tindakan yang salah. Seperti dia melakukan kebijakan atau keputusan yang fatal sekali, sehingga dia harus dihukum dan dimutasi. Karena jabatannya sangat strategis dan kemudian mau dipindah ke Stafsus Kasat. Dari orang yang punya komando menjadi orang tidak punya komando. Sementara kalau kita lihat track record dan apa yang dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini, nggak ada masalah gitu. Legend Kunto Aryf ini ya tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas, dia tetap berprestasi bahkan gitu. Jadi ini adalah sebuah mutasi yang sulit untuk kemudian diterima. Apalagi Pangko Gapwilhan ini kan ya memang adalah pasukan gabungan lintas Matra yang TNI AL, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara itu bisa dipimpin di wilayah ini. Jadi kalau kemudian mau dimutasi untuk kemudian jadi posisi non-job atau non-komando menjadi Stafsus, itu semestinya harus ada satu kesalahan yang sangat fatal. Kalau mau dipindahkan wilayah, misalkan dari wilayah 1 menjadi wilayah 3, wilayah 1 ini di posisi wilayah strategis seperti Jakarta sekitarnya dan wilayah barat gitu ya. Kalau dipindahkan ke timur, misalkan ke wilayah sekitar Papua dan Indonesia Timur, itu mungkin agak bisa diterima. Mungkin masih agak sedikit masuk akal, sedikit gitu ya, katakanlah rotasi dan sebagainya. Tapi kalau dari komando wilayah kemudian jadi Stafsus, jadi nggak punya komando, itu harusnya ada satu kesalahan fatal. Dan sementara itu tidak ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Legend Kunto Aryf ini. Jadi ya katakanlah TNI Panglima punya kebijakan, punya kewenangan yang bisa membuat keputusan-keputusan di luar yang bisa kita pahami, mungkin gitu ya, mungkin Panglima TNI memang bisa melakukan itu. Tapi tetap saja itu harus ada alasan yang jelas gitu, karena semua orang juga tahu orang yang punya komando wilayah yang ya bintang 3 Legend Kunto Aryf ini, terus kemudian tiba-tiba jadi Stafsus Kasat, itu sangat tidak masuk akal. Bintang 3 dijadikan Kasat, bintang 3 yang sebelumnya punya komando wilayah kemudian mau dinonjobkan atau tidak punya komando. Jadi itulah yang membuat banyak orang menjadi protes, karena ini dianggap tidak wajar, dan bahwa kemudian mutasi ini dilakukan di tengah-tengah banyaknya usulan dari purnawirawan TNI, dan termasuk salah satu ayah atau bapak dari Legend Kunto Aryf ini juga ikut di dalamnya, di mana forum purnawirawan TNI itu kan mengusulkan pencopotan Gibran dan pencopotan menteri-menteri yang pro terhadap Jokowi. Ya itu kan bab lain sebenarnya ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga, Legend Kunto Aryf-Wibowo ini adalah anak dari Pak Tri Sutrisno, di mana Pak Tri Sutrisno bergabung menjadi salah satu dari bagian forum purnawirawan yang mendukung atau mendorong pencopotan Gibran dan menteri-menteri yang pro dengan Jokowi. Jadi kalau gitu ya, kalau
ini satu-satunya alasan untuk kemudian terjadinya mutasi yang sangat ugal-ugalan itu, mutasi yang tidak logis, tidak masuk akal, dari komando wilayah menjadi staf sus dan non-komando, maka itu menjadi satu mutasi yang patut kita pertanyakan. Karena kalau urusan ayah dari Legend Kunto Ariwibowo ini kan nggak ada urusan sama anaknya seharusnya gitu. Legend Kunto Ari kan sudah berdiri sendiri. Dia Panglima Komando Wilayah. Sementara Pak Tri Sutrisno dengan posisinya sebagai purnawirawan dengan teman-temannya menyampaikan aspirasi untuk pencopotan Gibran atau pergantian Wapres, itu juga bab yang berbeda. Jadi kalau ini kemudian disatu-satukan, dicampur adukkan gitu ya, gara-gara Pak Tri Sutrisno bergabung dalam forum purnawirawan dan kemudian anaknya dijegal karirnya atau dimutasi secara tidak logis menjadi staf sus Kasat, ini yang kemudian membuat orang jadi murka, jadi marah sekali karena penurunan jabatannya itu sangat tragis sekali gitu. Dari Panglima Komando Wilayah menjadi staf sus. Itu tragis. Harusnya ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Legend Kunto Ari. Dan karena tidak ada kesalahan, maka itulah yang kemudian banyak orang mempertanyakan. Dan lagi pula posisi Pak Tri Sutrisno di Forum Purnawirawan TNI itu kan secara aspirasi itu kan dihargai sama Presiden Prabowo. Pak Prabowo nggak merasa ada masalah dengan itu. Ya namanya forum, ya namanya aspirasi gitu ya. Dan bahwa Pak Tri ada di dalamnya, ya dihormati, dihargai. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Wiranto. Jadi mutasi yang terjadi kepada anak Pak Tri Sutrisno yang sangat tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima oleh nalar, dan terjadi penurunan jabatan tanpa kesalahan yang fatal, itu membuat sedikit goncangan di internal dan di kelompok elit sana. Memang isunya tidak terlalu besar, tidak terlalu viral, tapi tetap saja itu sangat-sangat menyakitkan. Bagi orang yang tahu di kelompok elit, bagi orang-orang di keluarga TNI, itu pasti sangat menyakitkan. Karena ketara sekali gitu. Penurunannya itu sangat drastis dari Panglima Komando Wilayah menjadi staf sus. Dari komando ke non-komando. Dari yang punya wilayah menjadi kayak nonjok. Apalagi ini kemudian ditambah dengan perganti atau penggantinya itu ternyata dari ajudan Jokowi. Yang akan menempati Pangko Gapwilhan 1 ini adalah mantan ajudan Jokowi. Jadi kalau ini kemudian terjadi dan tidak dibatalkan, itu akan terasa seperti sebuah ejekan kepada Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan purnawirawan TNI. Seolah-olah gara-gara Pak Tri Sutrisno dengan forum purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran dan mengusulkan pergantian menteri yang pro terhadap Jokowi, kemudian anak dari Pak Tri Sutrisno kemudian dimutasi dan dinonjobkan. Ini TNI jadi seperti dipermainkan, diseret dalam sebuah kepentingan politik dan semuanya hanya untuk membela Gibran, anak Jokowi. Jadi itulah yang kemudian membuat banyak orang jadi marah kemarin, tapi ternyata hanya dalam satu hari mutasi itu kemudian dibatalkan. Ya, mutasi ini bukan hoax gitu ya. Surat mutasi itu memang sudah ada, sudah dikeluarkan, dan kemudian dalam sehari, jelang sehari itu dibatalkan. Tidak jadi mutasi, tidak jadi ada pergantian. Sehingga Legend Kunto Ariwibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1 tetap di posisinya, anak Pak Tri Sutrisno ini tetap menjadi Panglima Komando Wilayah, sementara ajudan Jokowi ya juga tetap di posisinya, tidak naik jabatan. Ya batal promosi gitu. Dan anak Pak Tri Sutrisno ini bagi saya adalah orang yang cukup spesial gitu ya, karena ya dia anak Pak Tri dan kemudian posisinya hari ini sangat strategis. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel NEOS 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tadi banyak sudah kita mendengarkan penyampaian dari Bung Alif Rahman. Nah, di sini saya nggak terlalu jauh lah untuk mengulas ke sana. Tapi di sini saya coba melihat penilaian teman-teman kita saja ya. Misalnya dari Sparman, sekarang Jokowi jadi apa? Raja Jawa, Pangeran Nipunegoro, apa Firaun? Model buruh, tolong dibalas. Jokowi sakit hati dengan Purna Trisutrisno dan perintahkan Panglima TNI orangnya Jokowi untuk mutasi Jenderal Kunto dan copot Kapolri, dan Panglima TNI orangnya Jokowi Geng Solo.
Semoga orang yang menjolimi Pak Kunto nanti mendapat balasan. Keserakahan terhadap kekuasaan, kekayaan, kekuasaan, maka akan melakukan apa saja dengan saji mumpung kuasa mengintervensi institusi tertentu untuk mencapai keinginannya, melanggengkan kekuasaan dengan mewariskan pada anak cucu. Inilah hal yang bisa jadi sumber timbulnya kegaduhan. Kalau mau lancar pemerintah Prabowo, bersihkan menteri-menteri dan Kapolri dan lain-lain yang masuk geng Solo. Jokowi kenapa harus memporak-porandakan negara? Dah jadi orang biasa masih gila jabatan. Kurang ajar sekali Mulyono bikin kisruh terus negoro demi kepentingan bondone edan. Saya yakin Presiden Prabowo pemerintahannya nggak bakalan bisa stabil kalau kacung-kacung Jokowi masih dipakai. Mereka adalah pengkhianat yang merongrong Prabowo sebagai presiden ganti Prabowo. Hanya gerombolan PKI yang selalu buat onar dan rusuh di NKRI. PKI dan keturunannya paling benci TNI. Makanya berusaha adu domba. Setelah obok-obok negara, itulah tujuan para gerombolan Jokodok dan PKI dan PKI-nya untuk memperluas dan kebebasan PKI di NKRI. Min, dulu Anda ternak Jokowi, sekarang Anda ngatain Jokowi. Jadi Anda memang sangat lucu karena selalu angin-anginan. Orang-orang Mulyono di kabinet Prabowo harus dieliminasi agar cawe-cawe Mulyono tidak menjadi-jadi. Mulyono sangat birahi akan kekuasaan. Tujuannya agar anaknya jadi presiden. Sekalipun kualitas sama sekali tidak ada dan sangat tidak pantas, tidak layak. Sebaiknya Pak Prabowo dengarkan suara rakyat. Mulyono tidak peduli negara, hancur lebur. Ibaratkan penyakit Mulyono merupakan kanker yang sangat ganas dan sangat berbahaya untuk NKRI. Jokowi ketahuan lagi cawe-cawe, semoga Yang Maha Kuasa melindungi bangsa ini dari PKI gaya baru. Kalau Panglima dan Kapolri nggak diganti, ya sama aja bohong. Sekarang nggak dilakukan, besok-besok pasti akan dikerjakan. Mana mungkin si Mulyono mau ngalah? Orang dungu nggak punya otak begitu. Sekalian juga sama menteri-menteri titipan Jokowi, musuh dalam selimut semua. Ini momentum sebetulnya, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah, memang jadi banyak sekali juga saya sering sekali menemukan bahwa ya sekiranya Pak Prabowo berkenan gitu ya mengganti orang-orangnya Pak Jokowi yang ada di pemerintahan saat ini, yang ada di kepolisian, yang ada di kejaksaan, yang ada di KPK, yang ada di Kapolri, TNI, dan sebagainya. Yang berurusan dengan Jokowi, yang berurusan dengan geng Solo, atau orang-orangnya Pak Jokowi yang masih berada di dalam lingkaran kekuasaan itu, mending dibuang saja. Nggak usah dipakai gitulah. Karena banyak mengatakan bahwa Pak Jokowi ini masih cawe-cawe. Masih cawe-cawe karena mungkin beliau punya orang-orang dalam di setiap lembaga yang ada di negeri ini. Jadi nggak heran kalau kita banyak sekali menemukan komentar-komentar yang mengatakan Pak Jokowi ini nggak tahu malu, Jokowi nggak tahu diri, sangat memalukan, sudah tidak lagi berkuasa tapi masih cawe-cawe. Inilah orang yang gila jabatan, inilah manusia yang gila hormat, ya, melanggengkan, melakukan segala cara untuk kepentingannya sendiri, untuk kepuasannya sendiri. Jadi gak heran kalau saya selalu menemukan komentar-komentar yang seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian dimutasi dulu sebagai staf sus karena akan mendapat jabatan yang dijanjikan. Yang jabatan itu masih dijabat oleh pejabat yang tidak lama lagi akan pensiun, menurut Kapuspen pada acara di TV One bersama Pak Iskandar dan Pak Slamet Ginting. Ambil hikmahnya saja, dan kejadian ini berarti semakin mendekati pemakzulan Fubu Fafa, semakin terbuka lebar. Biarkan Prabowo bekerja, Jokowi dilarang cawe-cawe. Keterlaluan Jokowi ingin berkuasa terus, mungkin ingin menutupi bobroknya. Pak Prabowo tidak takut lagi terhadap geng Solo atau Jokowi karena Pak Prabowo sudah gabung dengan ketum PDIP.
Ibu Megawati. Mantap, maju terus Pak Prabowo dan jangan pernah ada matahari kembar di negara Indonesia. Jokowi sama Hercules bikin geng aja di Solo, cocok sudah. Manusia error, gak paham namanya kedaulatan dan tukang kotak-katik pejabat. Yang janggal baru Januari 2025 menjabat sebagai Pangkogap Hilhan ya apa ini? Lah kok April 2025 digeser jadi staf sus Kasat. Ini yang menimbulkan tanda tanya publik. Memang Mulyono selalu bikin blunder. Lanjut Mas Alif. Gara-gara Jokowi kumpul dengan preman Hercules jadi jahat, maka saya harap Pak Prabowo jangan minta dukungan orang jahat. Hercules nanti bisa jadi jahat karena Pak Prabowo orang baik, jangan sampai jadi jahat. Prabowo selalu. Nah di sini memang ada juga mengatakan bahwa Pak Hercules ini dan lain sebagainya, preman berkedok ormas dan lain-lain, itu sering sekali saya temukan ya. Dan mungkin itu saja lah ya. Tadi banyak sekali sudah pendapat teman-teman kita. Ya kalau Anda punya pendapat lain boleh silakan sampaikan nanti di video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.